Manusia yang cerdas, yang faham, dan yang tahu, dia akan senantiasa mencari bagaimana membuat diri kaya akhirat. Salah satunya adalah kecerdasan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Tapi uje, dan saya mah tidak punya uang. Orang punya uang nggak jadi jaminan ibu bisa pergi haji. Ada orang gaji setiap bulan 20 juta. Berapa gajinya? Ini masih kecil. Ada orang yang setiap bulan gajinya 50 juta. Ada orang yang setiap hari dapat uang 10 juta. Negeri mana di luar sana tidak pernah didatangi? Singapura, wah seminggu sekali. Malaysia, wah seminggu 2 kali. Amerika semua setiap liburan sekolah bawa anak. Tapi nggak pernah nyampe pergi ke Mekah. Kenapa? Karena uangnya tidak dibarengi dengan niat untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Makanya tidak akan pernah sampai meskipun punya uang banyak. Jadi orang punya uang tidak ada niat, tidak akan sampai. Silakan dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Kenapa diletakkan di nomor awal? Untuk memperbaiki niat. Apakah niat ibadah atau tidak tahukah niat apapun. Innamal a'malu bin, setiap segala sesuatu dilihat daripada niat. Walikulli imri'in ma nawa. Dan kita mendapatkan dari apa yang kita niatkan itu sendiri. Kita terusin. Jadi orang yang punya uang itu tidak jadi jaminan bisa berangkat kalau tidak diimbangi dengan niat, tidak dimunculkan niat. Apakah bisa berangkat? Tidak bisa. Sekarang pertanyaannya, ada orang punya niat tapi tidak punya uang, bisa berangkat tidak? Ada orang tidak punya uang tapi punya niat, dan niatnya sangat luar biasa. Kira-kira bisa pergi nggak? Bisa. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah datang ke sini karena apa? Kekuatan niat yang mampu mengumpulkan kita semua datang ke sini. Ya? Karena uje. Elah. Astagfirullahaladzim. Nggak dengar. Pahit. Nah, sini aja dah. Start topik, lihat sana ini. Bu, orang tidak punya uang tapi punya niat, insya Allah bisa berangkat. Masih ingat nggak 2 tahun yang lalu ada program di TV, nama programnya Haji Gratis. 70 orang diberangkatkan haji secara gratis. Siapa yang berangkat? Yang berangkat itu tukang becak. Iya, yang berangkat pemilik pesantren di mana pesantrennya gratis. Yang berangkat guru. Yang berangkat tukang nasi uduk, tapi cabangnya banyak di Bandung, di Jakarta, Surabaya. Ini betul-betul diuji loh Pak waktu itu. Sekali waktu kita pergi ke Jawa, ada sahabat saya namanya Agus Idwar, kemudian kebetulan dia adalah tim penguji, seorang tukang becak Pak. Persis 10 menit mendekati waktu sholat, ya, persis 10 menit mendekati waktu sholat. Ini Mas Agus, ya, Kang Agus, dia minta diantarkan ke pasar. Pak, maaf, bisa antar saya ke pasar sana? Oh, maaf deh, silahkan cari becak yang lain. Loh, kenapa? Nggak apa-apa, silahkan cari becak yang lain. Emangnya dari sini ke sana berapa sih Pak? Ah, cuma 5.000. Ya udah, saya bayar 500.000, tolong anterin saya. Kaget. Aduh deh, mohon maaf, nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Udah cari yang lain sajalah. Udah Pak, 1 juta sekarang, tolong anterin saya. Aduh deh, maaf, nggak bisa. Pak, saya jadi penasaran nih, kenapa sih Bapak nolak saya? Ini kan rezeki dari Allah Pak. Yang seharusnya saya bayar 5.000, sekarang saya bayar 1 juta cuma nganter ke pasar itu. Dek, maaf, saya dapat amanah mukul beduk. Dapat amanah mukul beduk. Lah Pak, kenapa mukul beduk aja masih disusahin?
Pak begini aja Pak, saya kasih solusi nih, kan uang 1.900.000 buat Bapak, 100.000 minta tolong orang lain suruh mukulin beduk. Jangan deh, ini amanah, sudah 10 tahun saya mukul beduk. Tukang beca tidak lulus sekolah bisa pegang amanah nakol beduk, eta beduk ditakol. Jadi kalau ada hakim pegang takolan tidak amanah, mending kasih tukang beca aja tuh takolan. Mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Begitu diselidik, dicari tahu Pak, dikasih kamera tersembunyi di musola biasa sholat, persis di bawah tangga. Allahu Akbar, setiap malam ini tukang beca selalu sholat di situ, mengangkat tangan munajat kepada Allah. Apa yang diminta? Nggak minta apa-apa. Hebatnya tuh. Apa yang diminta? Permintaannya adalah tidak minta apa-apa. Bingung kan? Oh, saya juga bingung ngomong apaan. Aneh nggak Pak? Ada manusia di saat dia meminta justru permintaannya adalah saya nggak minta apa-apa ya Allah. Biarin saya jadi tukang beca. Biarin kulit saya gitu. Saya udah bersyukur Allah nyiptain saya begitu. Apa tidak hebat itu doa? Ya Allah ya Karim ya Azim ya Rabbal Alamin. Sementara manusia yang bisa angkat tangan tuh maunya macem-macem. Ini mau minta udahlah begini aja. Berangkat haji, naik haji gratis, hajinya plus tidur di hotel bintang 5. Allahu Akbar. Satu lagi, merebut masjid di samping rumah saya. Kebetulan rumah saya bersebelahan dengan masjid rumah umi saya, bukan rumah saya, rumah umi saya di tempat di mana saya lahir sampai umur 27 tahun saya di situ. Ada namanya Pak Tabri, kerjaannya setiap hari hanya jadi merebut masjid Pak. Sekali waktu saya ditanya, J, di tempat kamu ada nggak yang bisa berangkat? Nggak tahu, tiba-tiba nyebutin ada merebut tuh namanya Pak Tabri. Nyeletuk aja Pak. Artinya apa? Ini kan Allah yang bimbing semua. Kenapa? Karena Allah tahu kekuatan niat orang ini. Karena Allah tahu kekuatan doa orang ini, sehingga tiba-tiba nama orang ini padahal ada 3 merebut. Kenapa itu yang disebut? Dikerjain Pak, suruh benahin pompa yang dirusakin sendiri sama kita. Sabar, aduh, nggak ngeluh, nggak minta apa-apa. Begitu terakhir, Pak Tabri, kita nggak bisa ngasih apa-apa, kita cuma bisa ngasih ini. Dus pas dibuka, selamat, Anda berhak naik haji gratis. Langsung duduk sujud syukur, nangis gitu sekeluarga. Dan rumahnya cuma ya segini, rumahnya segini Pak. Jadi apa yang tidak mungkin ketika kita berniat?